Saudara Zhao Wuling dengan paksa mengulurkan tangannya dan menekan bahu Zhao Wuling. Kakak kedua, jangan biarkan orang tertawa dan bermurah hati. Penguasa cahaya adalah dewa jahat. Kamu baru saja mempercayai orang yang salah kali ini. Bukannya kamu belum pernah membuat pilihan yang salah sebelumnya, dan tidak memalukan untuk menundukkan kepala di depan orang tuamu. Meskipun kakak tertua berbicara dengan sangat santai, dia mencibir secara rahasia. Selama Zhao Wuling, bintang baru paling cemerlang dalam keluarga, jatuh, dia akan menjadi pewaris yang benar di kota Rin. Setelah ditekan oleh Zhao Wuling terlalu lama, sedikit kesuraman telah tumbuh di hatinya. Dia tahu bahwa dia adalah kakak laki-laki tertua, dan ditekan oleh adik laki-laki ini di mana-mana. Martabatnya telah lama menghilang. Sekarang sulit untuk merebut kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimana Anda bisa dengan mudah melepaskannya? Zhao Wuling tiba-tiba mengguncang tubuhnya, mengibaskan tangan kakak laki-lakinya, dan menatap ke langit, matanya penuh kegembiraan. Ayah dan ibu, aku tidak berbohong padamu. Guangzhou jelas bukan dewa jahat. Alasan mengapa kita tidak bisa melihat patung Guangzhou adalah karena kita terlalu kecil dan terbatas pada dunia ini. Visi kita tidak cukup luas. Zhao Wuling sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia menyadari. Rasanya seperti melihat Lord Guangzhou untuk pertama kalinya, dan mendengar Lord Guangzhou mengisyaratkan ambisi besarnya untuk pertama kalinya. Sekali lagi, dia merasa sangat kecil. Dia sekali lagi mendapat pencerahan dalam perilaku kuil cahaya yang tidak disengaja. Kakak laki-laki tertua juga mencoba menekan Zhao Wuling. Kakak kedua, jangan terobsesi dengan itu. 3 adik laki-laki dan 4 adik perempuan. Cepat kendalikan adik laki-laki kedua. Dia gila sekarang. Mungkin juga dewa jahat telah mengendalikan tubuhnya, dan kami ingin membantunya. Orang tua Zhao Wuling dengan cepat berkata, hati-hati, jangan sakiti dia. Kalian tidak menyakitinya. Keluarga itu buru-buru berkumpul, bersiap untuk menaklukkan saudara laki-laki kedua. Tapi sekarang, Zhao Wuling tahu lokasi idola, merasakannya dengan hati-hati, dan merasa sangat bahagia di hatinya. Ini Tuan Guangzhou. Mengabaikan saudara dan saudari di sekitarnya, Zhao Wuling langsung menerobos atap. Menghadapi tubuh besar ini lagi, Zhao Wuling merasa lebih terkejut. Di bawah kemegahan yang panjang dan jernih, ada hantu besar yang sebanding dengan setengah dari kota Rin. Jubah biru bergerak dengan angin. Tubuh ilusi bahkan lebih kabur di malam hari. Ini adalah idola. Pada awalnya, Qin Yichen merawat patung ketuhanan. Sekarang, didukung oleh iman para penganut Lord Cahaya, itu menjadi lebih besar. Hanya menggantung dengan tenang di langit memberi orang semacam paksaan tertinggi. Orang-orang di kota sudah berlutut di tanah, menundukkan kepala dan membungkuk. Di bawah sinar bulan, burung yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan mengelilingi bayangan besar langit. Pemandangan yang begitu luar biasa. Sebuah hantu tergantung di kota Rin, dan orang-orang biasa membungkuk dengan kepala tertunduk, dan ketika mereka mengangkat kepala, itu adalah Sunny Moonlight. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuatan tak bernoda ini. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa di tempat lain di kota Rin, utusan melakukan segala upaya untuk memobilisasi Dewa Ares, Dewa Perang, hanya seukuran telapak tangan bayangan Qin Yichen. Bahkan para penganut God of War, menghadapi pemandangan seperti itu, hanya bisa menundukkan kepala karena malu. Mereka tidak berdaya untuk membantah. Saya hanya bisa menundukkan kepala dan tidak melihat hantu besar di langit, karena takut iman saya akan goyah. Zhao Wuling terbang tinggi ke langit, melewati burung-burung, dan sampai di atas kepala Suying, di mana ada seseorang yang berdiri. Tindakan Zhao Wuling juga menarik perhatian orang-orang di bawah. Hai, mengapa ada orang yang berdiri di atas patung itu? Mungkinkah orang ini adalah Lord Ares, Dewa Perang? Orang ini sangat menakutkan. Hantu ini melampaui patung Dewa Perang, tetapi dia bisa berdiri di atasnya begitu lama, yang menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Mungkinkah Lord Zeus, Dewa Utama? Tepat ketika manusia di bawah ini berspekulasi, Zhao Wuling akhirnya mencapai langit, dengan hormat memberi hormat kepada orang yang berdiri di atas patung itu. Kapten penjaga kuil Lord of Light, Zhao Wuling, lihat Lord of Light. Qin Yichen meliriknya dengan samar, dan tatapannya menyapu ruangan di bawah. Terutama ruangan tempat Zhao Wuling pecah sebelumnya. Qin Yichen melihat di antara sekelompok pan percaya, satu orang penuh dengan keyakinan hitam. Baunya seperti lumpur busuk. Qin Yichen hanya meliriknya dengan samar, dan mengabaikannya. Pejabat yang jujur tidak dapat memecahkan pekerjaan rumah tangga, dan Qin Yichen tidak sombong sampai saat ini. Apa yang dikatakan Zhao Wuling juga merupakan tenaga yang dia promosikan di awal. Pada saat ini, dia mulai berurusan dengan anggota keluarga orang lain, yang tidak sesuai dengan doktrin yang dia khotbahkan. Jika Anda bergerak, tidakkah Anda kehilangan muka untuk diri sendiri? Dengan batuk lembut, suara jernih bergema di langit. Zhao Wuling, kamu memanggil idola, ada apa? Apakah Anda lupa pesanan saya lagi? Orang-orang yang percaya pada cahaya Tuhan, tidak memiliki cahaya Tuhan. Rasa hormat ada di hati, bukan dalam bentuk
Zhao Wuling mengangguk cepat, sedikit bersandar. Ya, bawahan mengerti maksud Tuan Guangzhu. Hanya saja saya ingin berkhotbah di kota Rin kali ini, dan saya juga meminta Lord Guangzhu untuk mengambil kembali aturan sebelum keberangkatan. Bawahan benar-benar tidak kompeten. Meskipun saya bisa melakukannya sendiri, itu buang-buang waktu. Untuk membeli sebidang tanah. Qin Yichen melambaikan lengan bajunya, dan hantu besar itu diam-diam runtuh di langit. Itu bukan contoh idola. Tapi sama sekali tidak ada kemungkinan negosiasi soal dakwah. Setelah berbicara, tatapan Qin Yichen jatuh pada hantu dewa perang di bawah. Matanya samar. Satu-satunya dewa perang, berani mengintip. Ledakan. Hantu dewa perang segera runtuh. Itu hanya proyeksi dewa perang, dan kekuatannya tidak sekuat itu. Qin Yichen adalah dewa yang datang lagi, dan tidak sulit untuk menghadapinya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Qin Yichen pergi. Zhao Wuling menyaksikan Qin Yichen pergi, lalu melihat ke bawah, sentuhan arogansi di wajahnya. Penguasa cahaya adalah eksistensi tertinggi, bukan dewa jahat yang kamu pikirkan. Kamu telah melihat sikap Lord of Light. Jika ada orang yang tidak menghormati Tuan di kota, jangan salahkan aku, Zhao Wuling, karena tidak mengakui kebaikan lama, memalingkan wajahmu dan tidak menghormati orang. Semua orang yang hadir terkejut mendengar omelan seperti itu. Jika dikatakan bahwa pada siang hari ini, penguasa kota mengkhianati kuil suci Zan, dan bergabung dengan kuil Guangzhu hanyalah rumor. Jadi sekarang, semua orang tahu bahwa dia, Zhao Wuling, sekarang adalah kapten tim penjaga kuil Dewa Cahaya. Benar-benar menggambar garis yang jelas dengan aula pertempuran. Pada saat itu, semua orang di kota Rin memiliki kekaguman yang tak terhitung jumlahnya pada Lord of Light. Hantu besar yang menempati setengah dari kota Rin saja patut dikagumi. Zhao Wuling memandang orang tuanya, dan dia melihat kelegaan dan kelegaan di mata mereka. Sebagai dewa, tetapi sangat peduli dengan bawahannya, ini jelas bukan dewa jahat. Hari berikutnya, Zhao Wuling baru saja meminta keluarganya untuk mengemasi tas mereka dan bersiap memasuki kehidupan kuil cahaya. Sekelompok besar orang tiba-tiba bergegas ke pintu. Tuan Zhao Wuling, kami telah menemukan cara bagi Anda untuk berkhotbah di kota Rin. Ketika Zhao Wuling mendengarnya, dia sangat gembira. Bukankah penyesalan terbesar dari perjalanan saya adalah bahwa saya tidak berkhotbah? Segera meletakkan hormat dan keluar untuk bertemu dengan semua orang.